Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskurniasi dengan NIM 501213065. Izinkan saya menyampaikan tugas 1 pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Untuk menjawab soal pertama berkaitan dengan topik isu politik dan sosial budaya, saya memilih judul Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal yang ditulis oleh Aiman Faiz dan Bukhari Soleh. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan. Poin penting yang dibahas dalam artikel tersebut yaitu untuk tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal budaya Cirebon. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya rasa khawatir akan punahnya budaya lokal akibat generasi yang lebih menyukai budaya luar. Landasan teori yang digunakan dalam artikel tersebut mengenai kearifan lokal menjadi saran efektif dalam pendidikan karakter. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi terhadap 15 responden yang terdiri dari 15 responden mahasiswa, dosen, dan ketua program studi PGSD UMC. Selanjutnya itu mengenai implementasi MKU berbasis kearifan lokal, di mana MKU ini mengajarkan membatik, melukis kaca, pengembangan bahan pangan lokal, dan pengenalan budaya Cirebon lainnya. Adapun dampak dari penelitian ini yaitu MKU menjadi media inovatif pembelajaran multidisipliner. Selanjutnya yaitu keterkaitannya dengan isu sosial politik. Berdasarkan artikel tersebut dapat terlihat bahwa pendidikan sebagai instrumen ketahanan budaya bangsa yaitu dengan menumbuhkan nasionalisme dan jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan politik, identitas, dan budaya global. Berikutnya yaitu adanya penerapan kebijakan nasional. Dalam hal ini, kebijakan yang digunakan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai bagian dari regulasi nasional yang mendorong integrasi nilai lokal dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu kampus atau sekolah berperan sebagai agen perubahan dalam membentuk manusia yang unggul, siap menghadapi dinamika politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya terkait dengan sosial budaya, yaitu kekhawatiran akan hilangnya budaya lokal yang tergantikan oleh nilai-nilai global. Peran pendidikan dalam menjaga eksistensi budaya melalui kurikulum yang mengintegrasikan kearifan lokal serta sebagai transformasi sosial budaya agar tetap terjaga. Berikutnya yaitu pembentukan karakter berbasis budaya dengan menanamkan cinta tanah air, empati, dan tanggung jawab. Adapun keterkaitannya dengan lingkungan atau tempat saya bekerja yaitu dari segi sosial politik, adanya kebijakan pemerintah daerah melalui sekolah sehat, sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, branding school, dan kebijakan lainnya yang dapat diterapkan dalam program pembiasaan sekolah seperti membawa bekal sehat, cinta makanan daerah, peduli lingkungan, tenggang rasa, bertanggung jawab, serta dengan tujuan pendidikan dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Dari segi sosial budaya, melalui program sekolah anti-bullying, literasi sekolah, pembiasaan bekal makanan sehat, kunjungan festival Cisadane, dan lainnya di mana program-program tersebut diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal bukan hanya relevan, tapi sangat strategis dalam konteks sosial, budaya, dan sosial politik Indonesia saat ini. Inovasi ini mampu membentuk generasi yang berkarakter, cinta tanah air, dan adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus menjaga keberlanjutan identitas budaya di tengah tekanan globalisasi. Selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 2 mengenai analisis artikel jurnal Sinta topik pendidikan berwawasan multikultural. Di sini saya mengambil artikel dari Astri dan kawan-kawan dengan judul Pengembangan buku cerita bergambar berkearifan lokal Kecak
untuk menanamkan dimensi profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Adapun poin penting yang dibahas yaitu latar sosial budaya, pendidikan dasar, disrupsi teknologi dan sosial kultural menyebabkan lunturnya nilai adat ketimuran, banyaknya sekolah yang belum memiliki media pembelajaran yang kurang sesuai, lingkungan yang menyulitkan penanaman nilai-nilai toleransi secara konkret. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila dan kebinekaan global yang terdiri dari dimensi kebinekaan global dan pendidikan karakter sejak dini. Berikutnya, Tari Kecak sebagai media multikultural. Tarian ini dipilih sebagai media karena melibatkan banyak penari dari latar belakang yang beragam, juga menggambarkan adanya kerjasama lintas peran. Berikutnya yaitu buku cerita bergambar Kita dan Kecak. Buku ini memuat cerita anak dari latar budaya yang berbeda. Adapun implikasinya untuk pendidikan dasar yaitu buku cerita bergambar berbasis lokal dapat menjadi media transformatif untuk pendidikan multikultural. Terkaitan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah tempat saya mengajar yaitu Kota Tangerang memiliki masyarakat urban yang heterogen dengan beragam etnis dan budaya, sehingga sekolah berperan penting dalam penanaman karakter agar siswa mampu menghargai perbedaan. Buku cerita bergambar berbasis kearifan lokal dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang kontekstual dan efektif dalam membantu siswa memahami nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, serta membangun profil pelajar Pancasila. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa buku cerita bergambar yang dikembangkan dalam penelitian menjadi contoh karakter bagaimana nilai-nilai multikultural dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah dasar dengan mengangkat Tari Kecak sebagai budaya lokal Bali dan mengaitkannya dengan konsep kebinekaan global. Siswa diajak untuk mengenal dan menghargai budaya sendiri dan budaya lain, mengembangkan kemampuan komunikasi interkultural melalui cerita, menumbuhkan sikap toleransi dan empati. Berikutnya yaitu pembahasan soal nomor 3 dari jurnal Sinta mengenai topik Teknologi Informasi Komunikasi dalam Pendidikan Dasar yang ditulis oleh Baharudin dan kawan-kawan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Multimedia. Adapun poin penting yang dibahas dalam artikel tersebut yaitu perubahan paradigma pembelajaran, di mana pendidikan saat ini mengalami pergeseran dari pendekatan behavioristik ke konstruktivistik. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi fasilitator dan manajer belajar. Hal ini menuntut guru untuk mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu manfaat teknologi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan alat yang dapat meningkatkan motivasi belajar, juga membantu siswa memahami materi yang abstrak. Berikutnya, masalah di lapangan. Adapun kenyataan di lapangan, guru masih dominan menggunakan metode ceramah dan media tradisional seperti karton manila yang membuat pembelajaran menjadi pasif dan tidak menarik. Siswa sulit memahami materi, kurangnya media digital menyebabkan keterlibatan siswa rendah. Solusinya yaitu pengembangan media berbasis multimedia yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa validitas media sangat tinggi. Begitupun respon guru dan siswa terhitung sangat baik dengan mencapai lebih dari 90%. Begitu juga dengan aktivitas dan ketuntasan belajar siswa sangat baik. Selanjutnya yaitu peran teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan dasar. Teknologi informasi komunikasi bukan sekedar alat bantu visual, tapi juga sebagai sarana eksplorasi mandiri siswa, media penguatan literasi digital sejak dini. Selanjutnya, guru perlu dibekali kompetensi TIK. Untuk itu, guru harus mampu mendesain media digital sesuai kebutuhan siswa.
Berikutnya yaitu dampak positif TIK terhadap hasil belajar. Diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar, dan siswa dapat belajar secara mandiri dengan mengulang materi sesuai dengan kebutuhan untuk memperkaya pengetahuan mereka. Adapun keterkaitan dengan yang terjadi di daerah atau sekolah tempat bekerja yaitu kondisi siswa, latar belakang sosial dan budaya yang beragam, karena sekolah berada di wilayah padat penduduk dan multi etnis. Berikutnya itu tantangan pembelajaran. Beberapa guru masih dominan menggunakan metode ceramah dan alat bantu belajar sederhana. Selanjutnya yaitu peluang implementasi pengembangan media. Pembelajaran interaktif berbasis multimedia sangat relevan karena sekolah telah memiliki ruang lab komputer dan plat panel interaktif yang bisa digunakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, kesesuaian dengan kurikulum merdeka, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa dengan penggunaan teknologi, membantu guru mencapai tujuan tersebut melalui visualisasi dan eksplorasi digital. Adapun kesimpulan dari pembahasan soal nomor 3 ini yaitu bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia sebagai mana dikembangkan dalam artikel sangat relevan dengan kebutuhan lokal di SD Negeri Priok Jaya Permai dengan kondisi sosial budaya yang beragam serta ketersediaan teknologi yang mendukung. Pendekatan ini menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar, terutama pada materi-materi yang abstrak. Selain itu, hal ini sejalan dengan upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka dan meningkatkan kualitas pembelajaran abad ke-21. Selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 4 berdasarkan jurnal Scopus yang ditulis oleh Arif dan kawan-kawan dengan judul Systematic Literature Review of ICT Integration in Teaching and Learning. Adapun poin penting yang dibahas dalam artikel tersebut yaitu adanya tantangan integrasi TIK, di mana artikel ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan TIK dalam pengajaran, termasuk kurangnya keterampilan TIK, keterbatasan fasilitas, dan perubahan dalam praktik mengajar. Selanjutnya yaitu elemen integrasi TIK. Dalam artikel ini ditemukan 3 elemen utama, yaitu materi pengajaran, pembelajaran digital, dan budaya kerja. Selanjutnya itu dampak positif dan negatif pembelajaran digital. Dampak positif yang disoroti dari artikel ini yaitu peningkatan keterlibatan siswa dan akses ke sumber belajar yang beragam. Namun dampak negatifnya yaitu adanya cyberbullying dan masalah kesehatan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Selanjutnya itu pentingnya pengembangan profesional guru. Artikel ini menekankan perlunya pengembangan profesional guru dalam bidang teknologi informasi komunikasi agar mereka dapat mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Selanjutnya yaitu kaitan dengan teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan dasar. Meskipun artikel ini membahas integrasi teknologi informasi komunikasi di berbagai level pendidikan, banyak temuan dan tantangan yang relevan dengan pendidikan dasar. Misalnya, 1. Penggunaan materi pengajaran digital, bahwa penggunaan materi pengajaran digital yang menarik dan interaktif membuat pembelajaran lebih efektif. 2. Pengembangan keterampilan dasar TIK. Guru di tingkat pendidikan dasar perlu memiliki keterampilan TIK yang memadai untuk memperkenalkan dan menggunakan alat dan sumber daya digital secara efektif. 3. Kesadaran akan dampak negatif. Penting bagi guru dan orang tua di pendidikan dasar untuk menyadari potensi dampak negatif dari teknologi informasi komunikasi. Demikian hasil analisis dari tugas 1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.